want Paul Billings to be sheriff? Drama serial terbaru Silo episode kedua pun dimulai. Setelah mengucap kata terlarang, akhirnya Sheriff Baker pun diusir keluar dari silo. Sama seperti para pendahulunya, termasuk Allison sang istri, Sheriff Baker pun diminta untuk membersihkan jendela pandang yang penuh dengan debu. Sam hanya melihat dengan penuh kesedihan, menyaksikan sohibnya menggunakan pakaian anti radiasi. Sheriff Baker pun berjalan menuju pintu keluar dari silo untuk melihat dan membuktikan sendiri keadaan dunia di luar silo. Bukan hanya sekedar melihat dari sebuah jendela besar penuh debu. We do not know who built the silo. Juliet dan seluruh penduduk berkumpul untuk menyaksikan pembuktian sekaligus pembersihan jendela pandang yang akan dilakukan oleh Sheriff Baker. Banyak yang tak percaya bahwa Sheriff berani untuk keluar dari silo. Setibanya di luar silo, benar saja, Sheriff Baker pun sangat terkejut. Melihat kondisi dunia yang sangat hijau, terlihat pula burung-burung yang berterbangan. You were right. Dengan sukacita, dia pun langsung berjalan menuju sebuah lensa kecil. Ternyata itulah jendela pandang. Satu-satunya cara para penduduk silo melihat dunia luar. Tak seperti yang Sheriff Baker bayangkan. Ternyata selama ini, mereka melihat dunia luar hanya melalui sebuah lensa kecil nan berdebu. Dengan penuh senyum kebahagiaan, Sheriff Baker pun membersihkan lensa itu. Sontak saja semua penduduk yang berada di dalam silo bersorak-sorai penuh bahagia. How much? 10. Sheriff Baker langsung berjalan menuju ke sebuah pohon rindang. Sedangkan di dalam silo, para penduduk melihat Sheriff Baker menuju ke jasad sang istri. Saat itulah tiba-tiba Sheriff Baker merasa sempoyongan. Juliet dan para penduduk sangat tegang melihat keadaan itu. Karena keinginan dari para penduduk untuk keluar dari silo juga mulai putus harapan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan udara yang dihirupnya, Sheriff Baker pun melepaskan helm pelindungnya. Sontak saja para penduduk silo sangat terkejut melihat hal itu. Karena dari sekian banyak orang yang mencoba untuk keluar silo, Sheriff Bakerlah satu-satunya yang melepaskan helm pelindungnya. Dari jendela pandang para penduduk silo, Sheriff Baker pun terlihat jatuh terkapar di sebelah jasad sang istri. That is fucked up. No question. Juliet yang kecewa melihat Sheriff Baker gagal bertahan hidup saat berada di luar silo. Langsung pergi meninggalkan ruang aula itu. Dan melepaskan rasa kesalnya. Keeping the silo! Tak berbeda dengan yang lain, Sam pun juga terlihat begitu sedih kehilangan sohibnya.
Saat kembali ke ruang kerjanya, Sam membaca surat yang ditinggalkan oleh Sheriff Baker. Ternyata, surat itu berisikan tentang penerusnya sebagai seorang sheriff. Dan orang yang dipilihnya adalah Juliet Nicole. Demi menjaga ketertiban dan keamanan di silo, Sam langsung menemui wali kota dan bertanya tentang siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi sheriff. Retiring. He chose Holston to be sheriff. That was easy. Wali kota merasa sangat bingung dan bertanya pada Sam tentang rekomendasi penerus dari Sheriff Baker. Wali kota juga mencemaskan para petinggi yang disebut yudisial, karena mereka pasti akan merekomendasikan orang mereka untuk menduduki tempat tersebut. So far, not a single instance of a mayor sending a sheriff out to clean. Kondisi keamanan yang harus dijaga membuat wali kota dan Sam harus bersegera memilih sheriff yang baru. Sedangkan di sisi lain, keadaan di silo mulai sedikit kacau. Di saat itulah, salah satu petinggi dari yudisial terlihat dan menghentikan keributan yang ada. Juliet berjalan menuju sebuah tempat. Di sana dia menemui seorang wanita paruh baya yang langsung bertanya tentang kekesalan yang terlihat di wajah Juliet. Ternyata wanita itu adalah ibu dari Juliet. Ibu langsung bertanya pada Juliet karena mendapat kabar bahwa Juliet meneriakkan kata bohong saat melihat Sheriff Baker terkapar di sebelah jasad sang istri. Can you just let me work alone, please? Tentu saja ibu tak lupa menanyakan tentang kebenaran yang terjadi tentang kematian Jor. Juliet tetap meyakini bahwa Jor tak mungkin bunuh diri, walaupun kejadian itu sudah berlalu selama 3 bulan lamanya. Seperti Kelean lah guys, dipancing-pancing oleh mama Kelean. Akhirnya, terbuka semua kan rahasia, hehehe. Oke, lanjut. Juliet pun menceritakan hal yang terjadi sehari sebelum kematian Jor. Jor datang menemui Juliet dan ingin menunjukkan sesuatu. Namun karena keramaian di tempat itu, Jor menunda hal yang sangat ingin diberitahunya pada Juliet. Tak lama berselang, Juliet pun tiba di kediaman Jor. Di sana, bukan Jor yang ditemui, melainkan sebuah tas kain yang berisikan sesuatu. Saat memeriksa tas itu, Juliet menemukan sepucuk surat yang berisikan pesan tentang tempat terakhir Juliet melihat benda yang ditinggalkan oleh Jor. Keesokan harinya saat ingin sarapan pagi, seorang pria memberitahu tentang insiden yang terjadi pada Jor, bahwa Jor jatuh dari tangga dan terlihat seperti bunuh diri. Did you know him well? They're saying suicide. Juliet pun langsung menemui salah satu deputi yang bernama Han dan meminta bantuannya untuk menyelidiki kematian Jor. Karena Juliet sangat meyakini bahwa Jor tak mungkin bunuh diri. Karena tak memiliki bukti atas tuduhan pembunuhan, Han sedikit kesulitan untuk membantu Juliet. Terlebih lagi, Han juga mengetahui hubungan tersembunyi Juliet dan Jor. Dan hubungan tak resmi yang ada di silo, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, Hank pun mengabaikan hal itu, dan tetap akan membantu Juliet dengan cara melaporkan kejanggalan kejadian itu pada atasannya, yaitu Sheriff Baker. Di TKP kematian Jor lah pertama kali Juliet bertemu dengan Sheriff Baker. Han pun langsung menjelaskan kronologi insiden yang menimpa Jor. Saat itu pula Juliet mulai berbicara dan menjelaskan bahwa tak ada sedikit pun tanda yang menunjukkan bahwa Jor ingin bunuh diri. He died at 3 a.m. Sheriff Baker meminta Sam dan Han untuk pergi ke tempat kurir guna mencari saksi saat kejadian itu terjadi. Mereka berdua pun berbincang, dan Sheriff menanyakan tentang jam mahal yang dimiliki oleh Juliet sebagai penghuni silo terbawah. Sheriff Baker kemudian mengajak Juliet untuk kembali melihat jasad Jor. That wouldn't be consistent with a fall. Evidence of a fight. Cut their wrists in previous attempts. Saat itu Sam dan Han kembali dari tempat kurir dan tak mendapatkan hasil apapun. How long were you and George in a relationship? Sheriff Baker yang cukup peka dengan hubungan Juliet dan Jor pun menginterogasi Juliet lebih mendalam demi menyelidiki kasus itu. Gotta go meet with Judicial.
He didn't kill himself. Okay. He left something for me. Akhirnya Juliet pun mau jujur dan terbuka pada Sheriff Baker, dan memberitahunya bahwa George meninggalkan sesuatu padanya. Juliet langsung mengajak Sheriff menuju kediamannya untuk menunjukkan peninggalan dari George. Sebuah mainan plastik dan sepucuk surat pun diberikan Juliet pada Sheriff Baker. Maybe it was his way of saying goodbye, giving you something? Remember where you last saw this? Tak lama berselang, Juliet langsung mengajak Sheriff Baker ke tingkat bangunan terbawah silo, yang tak diketahui oleh siapapun, termasuk Sheriff Baker. Hal yang akan ditunjukkan Juliet adalah hal yang ilegal dan melanggar hukum di silo. Mereka tiba di depan sebuah tulisan yang berisi dilarang melanjutkan. Dan ternyata di balik tulisan itu terdapat sebuah terowongan besar yang tersembunyi. I think it's from before the rebellion. What's down there? You'll see. Setelah cukup jauh masuk ke terowongan itu, mereka kembali harus memasuki sebuah terowongan yang mengarah ke bawah. Mereka berdua menuruni tangga lapuk dengan sangat berhati-hati. Hingga pada akhirnya mereka tiba di titik terdalam dari bangunan silo. Di sana Sheriff Baker sangat terkejut dengan hal yang dilihatnya. Sebuah mesin penggali yang sangat besar tertanam di hadapan mereka. What's left of the machine that dug the silo? Anything of value has been stripped a long time ago. Digger must have looked like this for 100 years? the founders just walled it off with a 30-foot cap. Sama seperti Sheriff Baker, saat pertama kali melihat hal itu, Juliet juga merasa bahwa mereka sama sekali tak mengetahui apapun tentang bangunan silo. Tak membuang waktu, Juliet langsung mengajak Sheriff untuk menuju ke mesin besar itu. George, he put it all together. Karena terakhir kali Juliet melihat mainan itu, berada di meja tempat Juliet dan George saling melebur. Juliet juga memperlihatkan berbagai macam peninggalan yang disimpan George dari zaman pemberontakan di silo pada Sheriff. Demi keamanan Juliet lah, akhirnya George memutuskan untuk merahasiakan hubungan mereka. These all relics? Yeah. That's odd. Tak hanya sampai di situ, Juliet juga menceritakan bahwa George turun ke tempat itu karena mencari sesuatu. Saat itu pula Juliet menemukan sebuah benang yang disembunyikan George, dan benang itu terhubung dengan sesuatu. What is this? Ternyata benang itu terhubung ke sebuah tas kain, yang berisikan sebuah harddisk yang pernah dibuka oleh Allison dan George. Dan di tas itu, terdapat juga buku petunjuk yang ditulis oleh Allison, sebagai petunjuk untuk membuka isi dari harddisk itu. It's my wife's. Sheriff Baker pun menyadari bahwa harddisk itu merupakan peninggalan sejarah tingkat merah, yang sangat melanggar hukum di silo. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. To get to my office, I have to walk through the cafeteria. If you'd listened to your wife, she'd still be alive. Dan akhirnya Juliet mengalah karena Sheriff berjanji akan merahasiakan harddisk itu dan tetap melanjutkan penyelidikan. I have to figure out what this is, and you. When I find something, I'll send word, a signal. Begitulah kejadian yang Juliet ceritakan pada sang ibu. Word, no sign. Jules, you could have told me this before. And you wonder why you never heard from him again. Juliet pun melanjutkan ceritanya pada ibu. Ternyata tidak semua hal Juliet beritahukan pada Sheriff Baker.
Separuh dari surat dari George disembunyikan oleh Juliet sebagai konsumsi pribadi. Dan sisa surat itu berisikan kata, "Kutemukan yang aku cari." George told me that whatever he was looking for was more dangerous than any relic. Sang ibu pun juga mempertanyakan apa yang dicari oleh George. Namun Juliet diam 1000 bahasa dan langsung memilih pergi. Di kantor Pemkot, Sam memberikan rekomendasi nama calon sheriff yang baru pada Bu Wali. Bu Wali sungguh merasa sangat bingung untuk memilih sheriff yang baru. Saat itulah Sam memperlihatkan sebuah surat peninggalan dari Sheriff Baker. Bu Wali sungguh sangat penasaran tentang orang yang dipilih oleh Sheriff Baker sebagai penggantinya. Dan Sheriff Baker pun merekomendasikan Juliet Nicole dari bagian mekanik untuk menjadi penggantinya sebagai seorang sheriff. Bu Wali pun langsung meminta Sam untuk mempertemukan Juliet dengannya. I just sent a sheriff out to clean. Namun Bu Wali merubah keputusannya dan akan pergi sendiri sejauh 144 tingkat untuk menemui Juliet. Sembari sowan-sowan menemui rakyatnya. Siapa tahu kan bro, bisa menang again. WKWKWK, maklumin aja ya guys, gak di film gak di dunia nyata. Namanya aja politisi. Juliet pun kembali turun ke bawah. Saat melihat springbed empuk itu, dia pun mengingat percakapannya bersama George dan membahas tentang banyaknya tali yang George persiapkan di sana. Dan George menjawab bahwa tali-tali itu akan dia gunakan untuk menuju ke tempat yang dicarinya. What are you looking for? Dengan jujur George menjelaskan bahwa jauh di bawah sana di dalam air, terdapat sebuah pintu untuk menuju keluar dari silo. Juliet pun langsung bertanya, bagaimana bisa George sebegitu yakin dengan hal itu? George pun tak menjelaskan apapun, dan mencari berbagai alasan untuk mengalihkan pembicaraan. It scares me, George, because you sink in water and you can't breathe. What is water? Why would anyone put a door at the bottom? Okay, make me a deal. Gonna be careful. Dengan keberanian dan keyakinan penuh, Juliet pun mengambil tali itu dan berjalan menuju ujung besi. Setelah melemparkan tali itu ke bawah, Juliet pun dengan sangat perlahan menuruni tali itu guna mencari pintu keluar itu. Terjatuhnya senter kelapa Juliet ke air, sekaligus mengakhiri episode ini. Oke ya bro, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.